share screen-nya dulu. Kita continue di pertemuan lalu. Oke, terima kasih buat yang sudah memberikan kemarin kasih input bagus sekali. Saya sudah sampaikan juga ke guru-guru. Ternyata ada koneksi, kalau misalkan koneksi di screen share-nya agak lama, ternyata itu bukan karena koneksi internet, tapi mungkin karena itu laptopnya nggak kompatibel. Jadi terima kasih yang sudah kasih input, bagus benar. Terima kasih. Oke, kita akan coba continue pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya saya masih coba mengingatkan kalian. Jadi di first meeting, berarti sekitar 2 minggu lalu kan, saya bertanya kepada kalian gitu, what is your dream? Mimpi kalian tuh apa sih? Gitu, di pertemuan pertama, itu like around 2 weeks ago. Jadi saya bertanya sama kalian, mimpi kalian itu apa sih? Cita-cita kalian itu apa? Jadi karena kita bicara di business studies class, and the topic is about enterprise and entrepreneurship, jadi saya perlu menggali, bukan berarti saya kepo, bukan berarti saya, kenapa sih aku pengen tahu banget, no. Tapi seperti yang saya sudah jelaskan di first meeting, bahwa apa yang saya sampaikan sama kalian, itu harus ada take action-nya. Ada hal yang harus kalian lakukan selanjutnya. Ketika saya bertanya, cita-cita kalian itu apa sih? Mimpi kalian itu apa sih? Banyak di antara kalian belum tahu tuh, aduh apa ya masa depan saya gimana ya. Nah, jadi saya harap sebenarnya udah kita masuk di minggu ketiga ini, kalian udah tahu tuh bayangan. Sekitar 2 minggu kalian berpikir, mimpi saya, cita-cita saya apa ya. Terus di second meeting kedua, saya juga jelaskan, saya buka pikiran kalian tentang yang namanya sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu gimana sih? Sehingga akhirnya sukses itu adalah kalian sendiri yang mendefinisikan sukses versi kalian itu seperti apa. Jadi jangan compare diri kalian dengan orang lain. Karena setiap orang tuh punya kesuksesannya masing-masing. Mungkin bagi kita kayaknya hidup seperti ini udah sukses, ada. Tapi ada juga yang merasa, saya pengen suksesnya dengan kriteria yang sudah dijelaskan kemarin tuh, dengan mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Jadi saya harapkan kalian sudah mulai tuh, udah punya mimpinya seperti apa, cita-cita saya nanti mau ngapain, sekitar 5-10 tahun yang akan datang. Lalu kalian tahu bahwa tujuan akhir kalian tuh, sukses menurut kalian tuh seperti apa, kalian udah bisa tuh dipikirkan dari sekarang. Ya, kalau kita review sedikit, karena kita bicara tentang entrepreneurship, ada three keywords di entrepreneurship ini. Pertama, visionary atau vision. Jadi seorang entrepreneurship itu harus punya visi, punya vision, punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan di masa depan seperti apa. And then setelah dari vision, next entrepreneur harus punya passion, have passion, punya punya passion itu sesuatu yang kita semangat untuk melakukan itu, entah itu hobi kita, apa yang kita sukai. Nah, tapi kan kita mungkin di antara kalian juga bingung, passion itu gimana ya? Kayaknya saya nggak punya passion. Nah, bisa kalian coba reflection dari kalian, hobi kamu tuh apa sih? Apa sih yang kamu sukai sekarang? Yang rasanya gini, kalau kamu melakukan itu, kamu senang, kamu nggak bosan. Terus kayaknya kamu nggak ada beban untuk melakukan itu. Jadi happy aja, enjoy aja bawaannya. Nah itu passion. Mungkin itu salah satunya passion. Dari passion itu ada talent, ada talenta, ada bakat. Nah itu. Jadi setelah punya mimpi, kita mengenal kita punya passion apa, kita punya bakat apa, kemampuan kita tuh apa di bidang apa. Lalu yang ketiga adalah ada yang namanya opportunities kan. Every entrepreneurship they take opportunities. Semua ambil kesempatan. Kalau saya sih percaya gini, kalau kita punya mimpi, kita punya passion, kita lakukan apa yang kita bisa, kemampuan kita lakukan sebaik mungkin. Saat ada kesempatan datang, itu menjadi salah satunya jalan menuju mimpi kita. Tapi di dalam
Yang namanya opportunity, kesempatan itu ya mungkin akan datang berkali-kali. Jadi pasti mungkin opportunities pertama nih gagal, fail, aduh nggak berhasil. Kedua nggak berhasil juga, kita coba lagi ketiga nggak berhasil juga, empat terus dan sekian. Dari hasil opportunities yang kita dapat mungkin hasilnya gagal tuh dari 100 kali percobaan mungkin 100-nya gagal. Nah tapi salah satu nanti kita belajar next meeting about characteristic of entrepreneurship itu salah satunya hard work and don't give up. Jadi jangan menyerah gitu. Kamu bayangin aja kalau misalkan Thomas Alva Edison yang penemu lampu pijar, itu dia berhenti di percobaan atau kesempatan ke 2500. Dia berhenti tuh, menyerah. Sampai hari ini nggak mungkin kita punya lampu. Tapi karena dia tidak menyerah, dia ada kesempatan. Dia coba lagi. Akhirnya di percobaan ke 3000 sekian, dia berhasil. Itu yang lakukan. Si penemu dilakukan, entah itu kalau kita bicara opportunities, nggak cuma sekedar entrepreneur, tapi semua melakukan itu. Entah itu peneliti, penemu, dan sebagainya, itu akan coba tuh. Sampai sekarang pun dengan adanya pandemi COVID-19, semua ilmuwan seluruh dunia nyari gimana cara dapetin vaksinnya. Sampai yang terakhir, Cina udah masuk ke fase pre-test ketiga. Dan itu diuji coba di Indonesia. Nah, kalau kalian mau, boleh tuh daftar tuh. Jadi relawan dibutuhkan 1.600 orang untuk tes vaksin COVID-19. Nah, itu sama tuh. Orang terus bekerja terus. Kenapa? Karena ada kebutuhan, ada keinginan, ada cita-cita, ada mimpi. Nah, sama seperti kalau kita bicara entrepreneurship, kita bicara bisnis studies, kita bicara kewirausahaan, ya akan berbicara seputar itu terus. Vision, mimpi, keinginan, cita-cita apa. Terus passion-nya apa? Karena nanti ke depan, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan coba buat create business plan sesuai dengan passion kalian. Nah, dari situ, siapa tahu memang ternyata jalan kalian tuh, kalian bisa ambil jalan di entrepreneur, di enterprise. Nah, oke ya. Itu sedikit review tentang last meeting. Last meeting. Nah, next today, nah ini our topic, difference between an entrepreneur and businessman. Nah, mungkin banyak orang akan berpikir entrepreneur itu sama kayak businessman kali ya. Nah, mungkin juga di antara kita berpikir become an entrepreneur itu ya same sama kayak businessman. Kita jadi seorang businessman, jadi pengusaha. Nah, ternyata kalau kita bicara entrepreneur and businessman itu apa ya? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Artinya ternyata tidak sama. Businessman and entrepreneur is different. Nah, yang saya coba dorong kalian, yang saya coba bangkitkan apa ya sisi dalam diri kalian itu adalah untuk menjadi entrepreneur, bukan cuma sekedar businessman. Ya, tapi orang akan menganggap entrepreneur itu sama businessman karena dia menjalankan usaha. Kayak contohnya yang 10 richest person in the world kemarin itu 10-10-nya kan menjalankan kegiatan usaha kan. Ada keuntungan yang didapat sehingga akhirnya menambah kekayaan mereka dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita pelajari lebih detail, orang banyak salah di sini. Karena ternyata beda. Being an entrepreneur sama businessman itu sesuatu yang beda. Nah, kita akan belajar step by step. Tapi ini jadi bukan berarti gini ya, bukan berarti yang selama ini mungkin orang tua kalian, atau mungkin saudara kalian, atau siapapun yang kalian kenal sebagai businessman, jadi salah nih gitu. Bukan juga. Ini karena kan kita bicara jalan, way to success. Ada yang jadi artis, ada yang mungkin jadi musisi, ada yang jadi atlet, mungkin ada juga memang jadi jalan hidupnya jadi seorang bisnismen. Nah, ada lagi mungkin ada jadi entrepreneurs. Jadi sebetulnya dari kewirausahaan ini kita mencoba membuka apa ya istilahnya itu banyak jalan menuju Roma. There are many ways to Rome. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi mungkin saja di salah satu yang kalian passion ternyata kurang berhasil nih. Tapi kalian bisa coba di bidang yang lain, di hal yang lain. Nah, makanya saya ingetin kalian juga. Karena kan ada pertanyaan, Pak, kenapa sih kita ini
sekolah harus belajar kayak sekarang SMA kalian harus belajar 14 pelajaran kan. Banyak bener Pak, banyak banget tuh kelasnya dari pelajaran 1 dari agama sampai pelajaran keempat ada 14 pelajaran yang harus kalian pelajari. Pusing, stres, iya. Terlalu overload banyak banget, iya. Tapi sebetulnya maksud dan tujuannya adalah gini loh. Mungkin saja kita ini sekolah, kalian sekolah, kalau dari sisi kita lihat dari sisi entrepreneurship ya, itu tuh seperti kalian tuh dikasih 14 jalan untuk menuju sukses kalian. Ada orang yang mungkin sukses di bidang agama. Ada tuh, makanya kalian belajar agama. Atau kalau kalian ternyata jalan hidup kalian di akhirnya ternyata jadi seorang yang bergerak di bidang pemerintahan, makanya belajar PPKN, civic, atau history. Nah, terus atau mungkin kalian nanti ke depannya ternyata kalian tuh jalan hidup kalian di bidang bahasa. Makanya kalian diperkenalkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, sebenarnya itu apa ya? Ya banyak jalan gitu. Jadi kalian sekolah tuh memang harus punya pemikiran bukan karena jadi beban. Aduh, saya harus belajar 14 pelajaran selama 3 tahun, Sek 4, Sek 5, Sek 12, enggak. Tapi coba mulai sekarang dirubah pemikiran kalian. Sekalipun sulit, siapa tahu memang ternyata dari 14 itu ada jalan lain. Ada beberapa jalan ternyata itu pilihan hidup kalian dan mungkin di situ kalian sukses. Ya kan? Pelajarannya banyak, ada business studies, ada PI, gitu. Kalau yang senang olahraga, mungkin siapa tahu kan ternyata memang jalan hidup kalian nanti jadi seorang atlet, boleh. Atau misalnya kalian bergerak di bidang geografi, biologi, kimia, jadi mau jadi scientist, ternyata bisa di situ. Nah, kita memperkenalkan supaya kalian tuh jadi tahu, oh passion saya tuh di sini loh. Dari 14 pelajaran itu, kok saya senang matematika ya? Tapi pelajaran lain remedial semua, gagal semua. Tapi ada satu yang mungkin kalian menguasai itu. Nah, who knows? Siapa tahu di situ adalah jalan kalian. Nah, makanya sama nih. Tidak hanya di situ, saat kita masuk di dunia entrepreneur, ternyata orang berpikir, businessman sama entrepreneur itu sama. No, it's different. Nah, kita pelajari dari sini. Tapi kembali lagi kepada diri kalian. Seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah sebuah pilihan. This is your choice. Jadi nggak dipaksa. Mau, ya silakan. Tapi mungkin kalau nggak mau, ya diambil orang lain. Dan ternyata mungkin orang lain bisa berhasil. Nah, seperti itu. Karena back to the opportunities. Oke, next. Oke, kalau kalian lihat di Google lah ya istilahnya lah ya, based on definition. Kalau based on definition, businessman, a man who works in business or commerce, especially at an executive level. Nah, next definition, a person with a specified level or skill in financial matters. Jadi kalau kalian lihat di Google lah secara gampang atau di dictionary, ya inilah businessman. Jadi sama-sama orang. Tapi yang membedakan di sini ada kata a man who works in business, itu businessman. Nah, kita lihat bandingkan dengan entrepreneur. Entrepreneur. Definition of an entrepreneur. A person who organize and operates a business or businesses, taking on greater than normal financial risk in order to do so. Nah, di sini beda kan? Kalau yang tadi work in business, kalau ini who organize, itu udah beda tuh. Dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita lihat sinonim, same tuh. Businessman, entrepreneur, sinonimnya businessman, businesswoman, business person. Kalau businessman juga sama sinonimnya. Nah, sinonimnya entrepreneur, business person, industrialis. Jadi di sini ada sesuatu yang membedakan. Ada yang dilakukan. Yang dilakukannya terlihat sama, tetapi kalau kita pelajari lebih jauh, itu ternyata beda. Nah, oke, kita belajar step by step. Nah, this is the difference between entrepreneur and other business or businessman or business. Oke, kalian bisa lihat di situ. Businessman or business own an enterprise or venture. But entrepreneur or entrepreneurship also same.
own an enterprise or venture. Jadi sebetulnya kalau secara kepemilikan, businessman dan entrepreneur itu sama-sama memiliki usaha atau punya perusahaan. Sama-sama nih. Secara singkat sama nih, memang benar sama nih. Tapi ada lagi yang membedakan. The second one usually a businessman, usually a profit oriented, but entrepreneur customer oriented. Nah, ini udah beda nih tujuannya nih. Jadi kalau kita bicara business aim, udah beda nih antara businessman dengan an entrepreneur. Kalau businessman, dia tujuannya cuma satu, dia hanya mencari keuntungan. Ya, tapi kalau entrepreneur, dia tujuan dia adalah customer oriented. Jadi dia akan mungkin dia akan menjual atau memproduksi sebuah barang atau jasa sesuai dengan customer oriented. Tapi kalau bisnismen, dia punya barang, dia jual aja tuh. Entah, pokoknya harus laku gimana caranya. Entah itu customer-nya suka atau nggak suka, pokoknya jual aja. Yang penting dapat duit, dapat untung. Nah, itu bedanya. Oke, ketiga. Businessman usually play safe. Artinya dia, kalau bahasa Indonesia kan dia bermain aman. Artinya dia itu tidak mau, high risk lah istilahnya. Itu dia nggak mau dapat kerugian yang banyak. Yang penting dia dapat untung, udah selesai. Kalau kita bicara tentang nanti kita bicara istilahnya itu keuntungan, dikurangi biaya, yang penting udah ada untung dikit, oke lah. Udah nyampe break even point, oke lah gitu. Tapi different with entrepreneur. Bedanya dia bold and ambitious, motivate. Dia termotivasi. Bold ini kan lebih lebih bekerja keras, lebih lebih semangat. Jadi nggak cuma sekedar udahlah cukup kayak di comfort zone doang, enggak, tapi dia lebih cari gimana ya caranya ya. Dia ambisinya tuh positif, ambisi yang memotivasi. Gimana ya caranya supaya bisnis saya ini berkembang, usaha saya berkembang. Nah, itu bedanya. Kalau bisnismen, mereka yang penting dapat untung, udah selesai. Oke, next. Businessman may be purchased, donated, or inherited. But entrepreneur create his own idea and realize it as a business. Nah, ini bedanya. Kalau businessman, dia punya bisnis, dia punya usaha, mungkin dia punya perusahaan. Nah, bisa dijual, usahanya bisa dijual, bisa. Disumbangkan, didonasikan, bisa. Atau diwariskan, misalkan untuk anaknya. Nanti dari anaknya turun lagi tuh, ada turun-temurun tuh, dari kakek ke ayah, ayah ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit. Nah, itu bisa tuh diturunkan tuh kalau businessman. Ya. Tapi kalau entrepreneur, nah ini bedanya. Create his own idea and realize it as a business. Jadi dia akan selalu meng-create. Mungkin juga bisa sih, mungkin diwariskan tuh. Kan tadinya dia punya usaha toko sepatu. Nah, ada tuh warisin aja ke anaknya. Nah, tapi dia create lagi tuh ide dia. Aduh, saya pengen buka usaha apa makanan. Buka lagi usaha makanan. Jadi kayak gitu tuh terus tuh. Jadi karena dia mau meng-create, dia buka usaha satu, usaha dua, tapi dengan usaha yang berbeda-beda. Ya, kalau bisnismen atau bisnis biasanya turun-temurun dari atasnya toko sepatu, sampai bawahnya toko sepatu semua. Dari atasnya toko bahan bangunan, sampai anak-anak cucunya semua bahan bangunan. Ada yang begitu. Nah itu. Tapi kalau entrepreneur, dia akan coba create a new business based on his atau her own ideas. Nah, itu bedanya. Next, generally traditional, if entrepreneur and entrepreneurship and innovator. Nah, itu bedanya. Jadi kalau generally traditional itu ya seperti itu. Menjalankan usahanya ya sudahlah, yang penting dapat untung, selesai. Tapi kalau entrepreneur, dia akan terus melakukan innovator. Inovasi itu terus tuh. Contoh paling simpel. Handphone, iPhone. Dari iPhone pertama, sekarang udah sampai iPhone X plus, iPhone apalagi tuh yang sekarang harganya 25 juta. Itu hasil dari entrepreneur, innovator. Terutama waktu masih dipegang sama Steve Jobs sebelum meninggal, itu kelihatan banget tuh, innovator. Tapi
jenis handphone yang sama di perusahaan lain yang hanya berbasis ya karena dia seorang bisnismen, dia cuma jual doang. Dia nggak mikirin tuh, abis ini mau keluarin fitur apa lagi ya, abis ini mau keluarin tipe seperti apa lagi, nggak ada. Karena basically for businessman tradisional just cuman ya udah, saya beli barang, saya jual lagi, dapat untung, selesai. Nah, terus next, employees role is not too significant. Employees role is significant as ideas are shared with them. Nah, ini bedanya. Kalau bisnismen, orang yang punya bisnis itu ya bisnismen, dia hanya ya udah karyawan itu artinya bekerja sesuai dengan bidangnya saja, dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kalau entrepreneur beda. Dia akan share sekalipun dia akan share ideas sama bawahannya. Diajak meeting lah, diajak tukar pikiran, walaupun mungkin sebagai entrepreneur, sebagai bos, harusnya sih kalau ngobrol sama bawahan kan agaknya kurang ya. Kok ini apalagi ada bawahan kok ngasih masukan. Tapi sebenarnya itu yang jadi sebuah kelebihan dari seorang entrepreneur. Karena dari situ dia akan meng-create inovasi dari ide, dari masukan dari orang lain, seperti itu. Makanya kenapa ya, seperti kalian ini kan tiap minggu tuh ada reflection. Nah, sebetulnya dari reflection itu, karena saya baca reflection dari kalian, saya baca reflection dari guru-guru, itu sebetulnya jadi membuat inovasi. Apa yang harus dilakukan, gimana caranya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sama. Jadi idenya tuh nggak akan habis, nggak akan bosan, nggak akan jenuh menjalani kegiatan usahanya. And then the last, usually distress and face more pressure. Nah itu, karena dia hanya seorang bisnismen, dia hanya profit oriented, sekalinya dia nggak dapat profit, stres dia. Gimana ya, how to pay production cost, how to pay employees, how to pay tax, variable cost, fixed cost. Nah, itu dipikirin tuh. Kalau lagi nggak untung, bingung dia. Tapi, nah, bedanya sama entrepreneur atau entrepreneurship, happy and enthusiastic businessman. Jadi, karena bukan profit oriented, jadi dia akan menjalankan usahanya dengan happy. Karena based on his own idea, atau mungkin bisa juga based on his atau her passion. Contoh gitu, ini paling simpel. Seorang pelukis, ya, yang suka melukis, dia nggak akan pernah berpikir tuh lukisannya bakal laku atau enggak. Ya tulis-tulis aja dia, lukis aja. Entah dia mau ada yang beli atau nggak ada yang beli, ya dia akan terus berkreasi dengan sesuai ide dia. Nah sama, entrepreneur juga gitu. Saat dia create new idea, ternyata gagal nih. Ya udah, happy aja. Mungkin bukan jalan di situ, coba lagi. Tapi tetap enthusiastic, bersemangat, ada passion di sini. Ya, nah, tapi beda tuh kalau misalkan dia sebagai businessman ya gitu, karena profit oriented ya jadi nggak kalau nggak dapat keuntungan rugi ya bingung juga dia untuk bayar segala macam. Nah itu ya sedikit lagi. Nah ini simple explanation between businessman and entrepreneur. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada watermelon. Sama-sama watermelon. Mungkin usahanya sama nih di bidang farming atau misalkan ini buah-buahan fruits jual beli. Nah, tapi yang membedakan antara businessman dan entrepreneur ya. Kalau businessman karena profit oriented, dia beli by $1. Dia jual satu semangka ini dengan harga $1,5 dengan harapan bahwa profitnya dapat 50 sen. Ya kan? Nah, ini businessman. Tapi different with entrepreneur. Sama-sama nih dari semangka nih, dari watermelon yang sama, tapi dia tidak jual watermelon itu. Dia create dari $1 itu, dia create ternyata bisa jadi jus, 1 cup jus seharga $5. Nah, dari sini bisa ketahuan nih, kalau secara profit oriented,
Nah, ini jadi entrepreneur bisa lebih dapat nih. Karena dari istilahnya itu cost-nya only $1, dia create, dia bikin ide untuk jadi jus semangka, watermelon juice, dia jual $5. Kalau ini satu utuh semangka, dia jual $1,5, cuma dapat 50 sen. Kalau ini dia beli $1, dia olah dengan mungkin mimpi dia, keinginan dia, cita-cita dia, ide dia, jadi jus seharga yang dijual $5. Bedanya udah $4. Nah ini simpel. Tapi ya tetap bukan berarti bisnismen nggak bagus dong, atau misalkan nggak profitnya dikit ya, lebih baik saya jadi entrepreneur, nggak usah jadi bisnismen. Nggak juga, karena tadi saya bilang bisnismen or entrepreneur itu pilihan. Mungkin saja ada orang yang memang dia jalan hidupnya jadi seorang bisnismen, tapi adalah lebih baik kalau dari seorang bisnismen itu become an entrepreneur. Jadi nggak cuma sekedar menjual dapat untung, tapi dia bisa meng-create ideas, meng-create ya keinginan-keinginan dia. Nah ini ya. Mungkin saja dia nggak cuma jadi sekedar jadi jus semangka. Dari semangka ini mungkin saja dia olah lagi jadi misalkan jelly, dia olah lagi jadi permen, dia olah lagi jadi makanan lain atau minuman lain yang harganya ternyata lebih mahal dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, inilah simpelnya tentang bisnismen and entrepreneur. Dua-duanya baik, dua-duanya oke. Karena kalau secara keseluruhan mereka punya usaha yang sama. Cuman ya inilah yang menjadi perbedaan. Nah, yang diharapkan adalah setelah kalian mengenal tentang yang namanya kewirausahaan, business studies, spesialnya buat enterprise and entrepreneurship, nah, kalian ada di wilayah sebagai entrepreneur ini. Karena tadi, based on your idea, berdasarkan passion kalian, kalian bekerja sesuai, kalian menghasilkan sesuatu itu dari apa yang kalian sukai. Jadi nggak cuma sekedar jual walaupun menguntungkan, tapi adalah lebih baik seperti istilahnya gini, pekerjaan yang sangat menarik itu, yang sangat menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nah, makanya kan saya ingatin dong minggu lalu tentang passion kalian apa sih yang kalian suka. Nah, bisa nggak dengan apa yang kalian suka itu menghasilkan sesuatu? Kalau misalkan last week saya bilang kan, kalau misalkan ya jangan cuma sekedar yang kalian sukai, kalian hobi itu cuma only wasting time, wasting money, benar-benar menyia-nyiakan hidup kalian. Nah, tapi ada nggak yang kalian sukai sekarang, yang bisa kalian lakukan sekarang, dan itu menghasilkan? Dan terutama itu menghasilkan untuk masa depan kalian. Itu. Makanya di sini dibutuhkan jiwa entrepreneur. Makanya nggak semua punya jiwa entrepreneur, makanya perlu diajarin tuh. Di sekolah diajarin, diarahkan, dikasih tahu gimana sih jadi entrepreneur yang baik, bagaimana caranya. Kita coba praktek nih, nggak cuma sekedar teori, tapi praktek. Coba dan coba. Salah, wajar, nggak apa-apa. Namanya juga orang belajar. Nah, kita juga belajar nanti masalah entrepreneur ya. Pasti ada kegagalan. Karena kita bicara lagi ke opportunities. Mungkin saja kalian sudah gagal ke 10 kali. Siapa tahu di 11 kali itu kalian berhasil. Tapi pas udah coba Pak, sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali tetap gagal nih Pak. Mungkin saja di next opportunities itu salah satu jalan kalian di situ atau kunci keberhasilan kalian di situ. Nah, makanya jangan menyerah. Makanya saya coba, makanya kan business studies ini terutama tentang entrepreneur ini kan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu, supaya kalian tuh mengerti, memahami bahwa ya mungkin kalian sekarang masih muda, masih sekolah, tapi kenapa enggak kalau kalian bisa sukses lebih cepat dibanding nunggu nanti. Ya, kalau kalian kita bicara tentang 10 entrepreneur kemarin tuh 10 orang terkaya di dunia, mereka ada yang mulai dari sangat muda dan mereka berhasil dalam usia yang sangat muda. Ya kalau kalian bisa berhasil sekarang ya kenapa enggak? Justru inilah saatnya, apalagi dengan kondisi seperti ini kalian banyak di rumah,
banyak waktu untuk belajar, harusnya belajar bukan cuma sekedar belajar di sekolah, tapi belajar untuk meningkatkan life skill kalian. Kalau yang suka bahasa, ya les lah bahasa, belajar bahasa. Kalau yang suka musik, belajarlah musik, berkarya lah bikin. Sekarang bikin single, bikin cover, kalian upload di YouTube, kalian upload di media sosial. Nah itu bisa dengan apa yang kalian punya sekarang, cobalah lakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, makanya saya bilang kemarin yang lalu pun ya nggak masalah kalau ternyata hobi kalian senangnya main game ya sok aja gitu. Banyak kejadian, banyak kok kakak kelas kalian atau adik kelas kalian yang saya tahu di sini dia main game tapi menghasilkan. Dia bisa dapat tahun lalu kalau nggak salah ada adik kelas kalian itu dari game dia bisa beli handphone pakai duit sendiri. Nah ya nggak masalah. Ada kakak kelas kalian yang main game, kerjanya main game, sebulan saya nanya bisa dapat duit berapa dengan main game. Dia bilang sebulan bisa dapat 5 sampai 6 juta dari main game. Ya dia cuma jual peluru lah, jual senjata, apalah game gitu kan. Dengan game. Tapi menghasilkan. Nah, yang nggak boleh adalah kalian wasting time kalian dengan sesuatu yang tidak berguna dan tidak menghasilkan. Makanya inilah entrepreneur. Cari kesempatan sebanyak mungkin. Kalian banyak waktu berarti banyak kesempatan. Belajar sesuatu. Yang suka, Pak saya pengen jadi YouTuber, ayo coba mulai. Upload tuh video kalian, buat konten. Upload dulu di media sosial, upload dulu di YouTube, semua buat. Ya, banyak tuh yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk menemukan jiwa entrepreneur. Masalah urusan belakangan kayak tadi, aduh Pak, kalau misalkan saya bikin konten, saya jadi YouTuber, ada orang yang nonton nggak ya? Nggak usah mikir begitu dulu, karena kita bicara spirit of entrepreneurship, ya happy aja, happy and enthusiastic kan tadi kan, walaupun mungkin karyanya nggak ada yang nonton, ya bodo amat, yang penting kita ada sesuatu yang kita kerjakan dan kita hasilkan. Karena siapa tahu kesempatan itu datangnya nanti. Tapi kita harus coba dulu lakukan sekarang, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Itulah jiwa entrepreneur. Ya. Oke? Udah less than 1 minute for today. Terima kasih hari ini. Jadi semoga apa yang saya coba jelaskan ini bisa membuka pemikiran kalian, menambah pengetahuan kalian, dan kalian menyadari dan memahami ternyata banyak jalan untuk menuju sukses. Ya, jadi semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjadi sebuah pemikiran kalian. Pikirin lagi tuh yang belum mikirin tuh, mimpi kalian apa, cita-cita kalian apa, passion kalian apa. Coba pikirin dari sekarang, lakukan. Ya, buat sesuatu yang menghasilkan hari ini. Ya, entah itu nanti diapresiasi orang, dihargai orang atau tidak, gak usah mikirin itu. Happy and enthusiastic, itu kunci utama. Oke ya, kita ketemu lagi next meeting, next week. Kita akan continue, saya akan lanjutkan tentang enterprise and entrepreneurship. Oke? Oke, saya end meeting ya. Thank you for today. Have a nice day. And see you